Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman. Untuk cek budget kali ini, kita akan membicarakan dugaan skandal dua bersaudara. Siapa saja mereka? Saksikan terus di luar TV. Berawal dari mega proyek pembuatan pabrik pupuk atau amonia di Banggai, Sulawesi Tengah. Proyek ini senilai sekitar 6,7 triliun dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, swasta, BUMN, bahkan asing. Proyek ini ditargetkan dari tahun 2015 sampai 2018, sekitar 3 tahun. Dari pihak pemerintah dan BUMN, ada PT Rekayasa Industri yang bertugas membangun pabrik pupuk amonia di Banggai. Kemudian dari swasta, ada PT Panca Amara Utama, yang nanti setelah pabrik ini selesai dibangun, PT Panca Amara Utama akan mengoperasikan pabrik tersebut. Sejak awal, mega proyek amonia Banggai banyak yang mengkritik karena dari segi perencanaan kurang matang dan dikhawatirkan timbul berbagai macam persoalan, penyimpangan anggaran, korupsi, dan bisa menimbulkan kerugian negara. Dan akhirnya di tahun 2019, seperti yang dikhawatirkan sejak awal, memang mega proyek ini bermasalah. Dari pihak Rekayasa Industri, yang tidak lain adalah anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara PT Pupuk Indonesia, menyatakan ada persoalan disebabkan oleh pihak swasta, yakni PT Panca Amara Utama. Sebagai catatan, PT Panca Amara Utama juga adalah anak usaha dari perusahaan PT Surya Esa Perkasa. Dua masalah yang dipersoalkan oleh Rekayasa Industri adalah pertama, terkait dengan uang retensi atau jaminan yang ditahan oleh PT Panca Amara Utama di tahun 2019. Padahal proyek amonia di Banggai sudah selesai dibangun. Dan harusnya uang retensi tersebut atau uang jaminan tersebut dibayarkan atau diberikan kepada Rekayasa Industri. Tapi anehnya, PT Panca Amara Utama justru menahan uang tersebut. Angkanya sangat fantastis, sekitar 760,5 miliar. Kemudian, pencairan dana sepihak oleh PT Panca Amara Utama senilai 840 miliar. Dan pencairan ini bukan digunakan terkait proyek amonia Banggai atau pembuatan pupuk, pabrik pupuk, tapi digunakan untuk pembayaran utang bank. Dan hal ini dipersoalkan oleh PT Rekayasa Industri. Persoalan ini berlanjut, saling lapor. Dari Rekayasa Industri melaporkan kepada pihak kepolisian, dan dari pihak PT Panca Amara Utama juga ternyata melaporkan arbitrase internasional ke Singapura. Mereka terjadi konflik. Di akhir tahun 2019, ada kejadian lain yang nanti ada keterkaitan dengan permasalahan ini, yakni diangkatnya Menteri BUMN baru, yakni Erick Thohir. Karena setelah adanya Menteri BUMN baru, Erick Thohir, konflik antara PT Panca Amara Utama dengan perusahaan anak usaha BUMN Rekayasa Industri diselesaikan atau mereka berdamai. Kenapa mereka bisa berdamai? Kita harus melihatnya, PT Panca Amara Utama ini tidak lain adalah anak usaha dari PT
Surya Esa Perkasa. Dan di PT Surya Esa Perkasa ada nama Boy Thohir, yang tidak lain adalah kakak kandung Erick Thohir. Akibat dari damainya atau diselesaikannya persoalan ini, penarikan laporan dari masing-masing pihak PT Panca Amara Utama memang mengembalikan uang jaminan, tapi tidak dengan pengembalian uang retensi senilai 760,5 miliar. Tentunya di sini kita bisa melihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari didamaikannya konflik antara Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama. Kenapa PT Panca Amara Utama begitu berani sampai tidak mengembalikan uang yang diklaim itu adalah hak Rekayasa Industri? Apakah ada kaitannya tadi? Karena dua bersaudara ini, kita bisa melihat fakta lainnya. Setelah persoalan ini, dampaknya ternyata bukan hanya terhadap PT Rekayasa Industri yang dikabarkan mengalami gejolak keuangan. Bahkan induk usaha dari PT Rekayasa Industri, yakni BUMN PT Pupuk Indonesia, juga mengalami kesulitan. Contohnya, dari laporan keuangan PT Pupuk Indonesia di tahun 2019, yang sebelumnya PT Pupuk Indonesia mengalami keuntungan atau pendapatan laba sebesar 3,7 triliun, ada pembaruan atau berubah jadi 2,9 triliun saja. Di sisi lain, dalam struktur manajemen di PT Pupuk Indonesia juga ada gejolak. Yang terbaru di bulan September 2021 dikabarkan salah satu direktur keuangan PT Pupuk Indonesia mengundurkan diri. Dia adalah Listiarini Dewayanti. Padahal baru menjabat hanya 3 bulan doang, tapi sudah angkat tangan dan meminta mundur. Pengunduran diri Listiarini Dewayanti juga sangat aneh. Mundurnya dikabarkan awal Oktober, tapi diumumkan akhir September. Sekitar ada 1 bulan. Apakah mundurnya Listiarini Dewayanti dari Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia ada kaitannya dengan konflik Rekayasa Industri dengan PT Panca Amara Utama dan kemudian menyebabkan persoalan keuangan di PT Pupuk Indonesia sebagai induk usaha? Tentunya kita bisa melihat benang merahnya. Mulai dari terjadinya konflik, kemudian masing-masing mencabut laporan, kemudian ada kejadian lain diangkatnya Menteri Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Di sisi lain, di PT Panca Amara Utama adalah anak usaha dari PT Surya Esa Perkasa yang di sana ada nama Boy Thohir sebagai pengurus dan pemegang saham. Tentunya kita tidak bisa menafikan bahwa ada kaitan antara titik-titik ini. Sekian teman-teman terkait dengan dugaan skandal yang menyeret nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan kakak kandungnya Boy Thohir. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi